Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami mempunyai seorang ibu yang selalu mengunjungi, melindungi, menjaga dan memelihara kami. Seperti halnya banyak ibu pasti menjaga, memelihara dan tidak membiarkan kami jatuh dalam dosa, dalam kesesatan. Terima kasih Bunda Maria, Engkaulah Ibu Yesus, Ibu kami, Ibu gereja dan Ibu pribadi kami masing-masing. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pada akhir bulan Mei kita diingatkan akan pesta kunjungan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Tingkat pesta dalam peringatan ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi kita orang Katolik, karena Bunda Maria ya bukan hanya Bunda Yesus tapi Bunda Allah, Theotokos. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah saya ini, siapakah Anda ini? Sehingga Ibu Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Jadi bagi kita orang Katolik, Bunda Maria adalah segala-galanya, dalam tanda petik segala-galanya adalah ibu, seperti seorang ibu. Kita semua punya ibu, tetapi ibu kita di dunia ini, tapi juga ibu kita di surga, itulah Bunda Maria. Karena itulah kita bersyukur sebagai orang Katolik yang selalu diperhatikan, dicintai, dikasihi, dipelihara oleh Bunda Maria. Ya, kita tahu sejak bahkan kita dilindungi, dijaga oleh kekuatan kegelapan sekalipun yang kita lihat dalam kitab Kejadian. Ya, Bunda Maria menjaga dan memelihara kita. Dan Bunda Maria menjaga dan memelihara kita ya dalam artian yang sesungguhnya. Ya, Iblis takut kepada Bunda Maria karena Bunda Maria suci, imakulata, ya, tanpa noda, dan ia rendah hati, berlawanan persis dengan kekuatan kegelapan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, meskipun kita tahu bahwa Bunda Maria adalah bunda kita, yang devosi ini sangat kental sekali, terutama di Jawa, di Flores, tetapi kurang begitu di daerah Sumatera Barat. Sumatera Utara ya, di dunia orang Batak ini. Jadi kalau kita perhatikan Bunda Maria devosi di daerah Batak ini tidaklah mudah, tidaklah gampang seperti di Jawa atau di Flores ya. Jadi aspek feminitas di dalam dunia Batak ini agak berkurang, agak sulit. Nah, bagaimana kita bisa membuat devosi kepada Bunda Maria ya, kepada berbagai macam devosi lain menjadi bagian yang penting di dalam tradisi Batak ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tidak mudahnya bagi orang Batak mungkin ketika mereka sedang kesulitan bisa jadi kepada Bunda Maria, tetapi tidak begitu populer ya Bunda Maria di daerah Batak ini. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita harus menggodok kembali peranan ibu di dalam dunia Batak. Padahal sebetulnya sangat penting dan sangat mendasar sekali peranan wanita, peranan ibu bagi orang Batak. Tetapi mengapa tidak mendapatkan devosi kepada Bunda Maria, kepada Orang Kudus, tidak mendapat tempat yang cukup penting dan mendasar. Padahal devosi adalah bagian penting di dalam sejarah iman kita, sejarah pertumbuhan kita. Mungkin harus kita perhatikan, kita sendiri harus menggodok. Mungkin harus, menurut saya sebagai formator, kita sendiri harus menggodok dalam batin kita bagaimana peranan ibu dalam hidup kita. Ya. Peranan ibu di dalam kehidupan dunia orang Batak. Ya. Jadi diolah, diperdalam lagi ya, supaya mereka semakin mengenal keibuan di dalam diri mereka, kewanitaan, kefeminitasan mereka di dalam batin mereka. Mungkin itu yang harus kita mulai dulu di dalam kehidupan rohani dan hidup psikologi kita. Semoga Bunda Maria yang adalah Bunda Allah, dikatakan oleh Elizabeth, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Semoga bagi orang Batak yang ada di sini, devosi kepada Bunda Maria menjadi devosi yang mengakar, yang membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam pengabdian kita kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Bunda Maria per Mariam ad Cisum,
lewat Bunda Maria kita dibawa kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita, terutama orang Batak, semakin menyelami, menghormati Bunda Maria dalam hidup mereka masing-masing dan hidup kita semua. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.